Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Arga di sini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi sebelumnya. Nah, untuk bab yang akan kita pelajari masih sama, yaitu bentuk aljabar. Tapi subbab yang akan kita pelajari yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, langsung saja. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis atau variabelnya sama. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, pada suku yang sejenis atau variabelnya sama. Nah, kalian sudah mengetahui variabel itu apa. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan macam-macam kayak variabel, koefisien, dan lain-lain. Nah, pastinya kalian sudah ingat kan? Oke, cara menjumlahkan bentuk aljabar dengan menjumlahkan koefisien suku sejenis. Nah, cara mengurangannya juga sama dengan mengurangkan koefisien suku sejenis. Nah, tinggal menjumlahkan koefisien suku sejenis dan mengurangkan koefisien suku sejenis ya. Ini yang perlu kalian ingat ya. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada tentukan hasil dari 5x tambah 3x. Yang pertama kita tulis dulu ini 5x tambah 3x sama dengan. Nah, perlu diingat pada pengoperasian ini atau penjumlahan yaitu dengan menjumlahkan koefisien yang sama. Jadi kita cari koefisiennya dulu. Nah, pada 5x dan 3x koefisiennya yaitu ada 5 dan 3. Nah, lalu kita jumlahkan terlebih dahulu di sini dalam kurung. Lalu x-nya di luar karena sama kan ini x. Kemudian kita jumlahkan saja. 5 tambah 3 yaitu 8. Tinggal ditambahkan x di belakangnya. Nah, untuk penjumlahannya seperti itu. Kemudian untuk pengurangannya, caranya sama. Kita cari dulu. Kita pastikan dulu. Ini sejenis atau tidak. Karena ini sama-sama P belakangnya. 7B kurangi 3B. Jadi kita bisa mengurangkan karena pada suku ini variabelnya itu sama. Nah, untuk mengurangkannya sama caranya kayak di atas tadi, yaitu tinggal kita cari koefisiennya yaitu 7 dan 3 di sini. Kita kurangkan dalam kurung 7 kurangi 3, terus di luar dikasih P. Nah, 7 dikurangi 3 yaitu 4. Nah, P-nya tinggal ngikut aja di belakang karena sudah sejenis. Jadi hasilnya 4P. Oke. Nah, ini ada contoh yang kedua yaitu agak lumayan panjang. Ada 3x kuadrat ditambah 2x kurangi 1 ditambah 2x kuadrat kurangi x ditambah 4. Nah, yang pertama kita kelompokkan terlebih dahulu. Kita cari yang variabelnya sama. Oke, di sini ada x kuadrat, ada x, ada 1. Nah, kita cari yang sama. Di sini ada 3x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Oke. Nah, ini artinya sama ya atau sejenis. Jadi bisa kita operasikan dengan penjumlahan. Nah, di sini kita tulis 3x kuadrat ditambah 2x. Kemudian kita cari yang sama lagi. Di sini ada 2x. Cari yang sebelah kanan yang ada yang sama enggak? Oh, ternyata ada, yaitu negatif x atau kurang x. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam kurung di sebelah kanan. 2x yang di kiri tadi dijumlahkan dengan negatif x di sini. Karena sama tadi bisa dioperasikan. Nah, untuk yang ketiga kita cari di sebelah kiri. Di sini ada yang sejenis karena sama-sama tidak punya variabel yaitu alias jomblo kemarin ini tinggal sendirian. Jadi negatif 1 ditambah 4. Tulis di sebelah kanan sini. Negatif 1 ditambah 4. Langsung saja tadi kita jumlahkan 3 tambah 2 lalu x-nya ngikut saja. X kuadratnya ngikut di belakang. Kemudian yang kanan sama ditambah 2x karena ini 2, ini negatif x kan sama dengan 1 nilainya. Jadi tidak perlu ditulis kalau 1 itu. Jadi 2 ditambah negatif 1, terus x-nya ngikut di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya negatif 1 ditambah 4. Jadi langsung saja sini. Dan hasilnya 3 tambah 2 kan 5. X-nya ngikut saja jadi 5x kuadrat. Kemudian 2 tambah negatif 1 yaitu x atau 1. Artinya ini kan 1. Tapi tidak perlu ditulis jadi langsung ditulis x saja, nggak apa-apa. Kemudian ini min 1 ditambah 4 yaitu 3. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan penjumlahan 3p tambah 2q dan 2p tambah 5q. Nah, pembahasannya di sini sama seperti tadi. Kita cari variabel yang sama atau sejenis gitu. Di sini ada 3p. Ini 3p ini
sama dengan 2P atau sejenis. Jadi kita bisa operasikan. Jadi 3P tambah 2P di sini. Kemudian 2Q sama dengan 5Q karena sejenis ya. Karena variabelnya Q jadi bisa dijumlahkan. Jadi 2Q tambah 5Q. Nah, ini tinggal 3 tambah 2 yaitu 5P. Kemudian 2 tambah 7Q yaitu 5P tambah 7Q. Ya, ini hasilnya. Kemudian contoh yang keempat. Jika P sama dengan 6A tambah 5B kurangi 3 dan Q sama dengan 7A kurangi 3B tambah 5, maka tentukan P tambah Q. Nah, kan sudah diketahui. P-nya kan ini 6A tambah 5B kurangi 3 dan Q yaitu 7A kurangi 3B tambah 5. Jadi tinggal langsung dijumlahkan saja. Itu P. Kita cari yang sama dulu karena 6 ini 6A sama dengan 7A. Jadi 6 tambah 7 terus A-nya ngikut di belakang ini dalam kurung. Kita selesaikan dulu ini. Kemudian kita cari yang selanjutnya itu B. Kita cari yang sama variabelnya B. Oh, ada negatif 3. Jadi 5 tambah negatif 3 terus B-nya ngikut di belakang. Ini. Kemudian yang terakhir ini ada negatif 3. Cari yang sendiri atau jumlah. Yang kanan juga ada yaitu 5. Jadi bisa dioperasikan. Jadi negatif 3 ditambah 5. Dan hasilnya ini 6 tambah 7 itu 13A. A nya tinggal ngikut aja ini di belakang. Kemudian 5 tambah negatif 3 yaitu 2. Terus B nya tinggal ngikut aja. Dan ini negatif 3 ditambah 5 yaitu 2. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke contoh yang kelima. Hitunglah 7X kurangi 3X. Untuk pembahasannya di sini sama ya kayak tadi, karena ini sudah sejenis yaitu 7X sama dengan 3X atau sama-sama X jadi sejenis, jadi bisa dioperasikan. Tinggal 7 kurangi 3 yaitu 4. Nah, X nya ini tinggal ngikut aja di belakangnya, jadi 4X seperti itu. Nah, ini contohnya emang Bapak sediakan agak banyak supaya kalian tuh benar-benar mengerti dan tidak kebingungan saat mengerjakan soal gitu. Nah, lanjut ke contoh yang keenam. Di sini hitunglah 13x kuadrat tambah 8x tambah 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi x tambah 4. Nah, pembahasannya kita cari dulu yang sejenis atau sama. Sini kita lihat ada 13x kuadrat, artinya kita cari yang sama yaitu x kuadrat. Nah, di sini ada yaitu 7x kuadrat. Jadi langsung tulis di sebelah kanan sama dengan sini. 13x kurangi 7x kuadrat. Kemudian kita cari lagi, ya di sini ada 8x sama dengan cari yang x ya, sama dengan x. Oh, ini ada 2x. Karena sejenis jadi bisa dioperasikan. Jadi 8x kurangi 2x di sini. Kemudian tambah 3 ini sama dengan 7 karena sejenis ya, sama karena tidak punya variabel atau jumlah jadi bisa dioperasikan. Jadi 3 kurangi 7. Nah, untuk pengurangannya sama kayak contoh sebelumnya. Tinggal 13 kurangi 7 yaitu 6 sini. X-nya ngikut aja X kuadratnya. Kemudian 8 kurangi 2 yaitu 6. X-nya tinggal ngikut aja sini. 3 kurangi 7 yaitu negatif 4 atau kurang 4. Bisa tulis seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk contoh yang ketujuh, kurangkan 8P tambah 7Q dengan 2P kurangi 5Q. Nah, untuk pembahasannya karena ini kurangkan ini dengan ini, jadi yang 8P dan 7Q di depan. Jadi, pertama kita cari yang sejenis dulu. Sini ada 8P, kita cari yang sini atau lawannya tadi, oh ada ini 2P. Lalu kita masukkan ke sini dalam kurung 8P kurangi 2P karena sejenis kan, jadi bisa dioperasikan. Kemudian kita cari yang sama-sama 7Q, yaitu ada 7 kurangi 5Q. Nah, di sini tulis 7Q kurangi 5Q. Nah, langsung kita operasikan karena ini sama tadi, jadi 8 kurangi 2 di sini yaitu 6P. P-nya ini tinggal ikut aja di belakang. Kemudian 7 dikurangi negatif 5. Nah, ini perlu diingat ya. 7 dikurangi negatif 5. Nah, ini jadi
positif, jadi ditambah. Jadi 7 ditambah 5 yaitu 12G. Nah, untuk contoh yang ke-8, kurangkan 5A tambah 4 dari 10A kurangi 3. Untuk langkah yang pertama, kita kembali lagi cari yang sejenis. Nah, itu yang perlu diingat ya adik-adik. Semuanya tuh yang perlu diingat tuh hanyalah yang sama atau sejenis. Itu kuncinya. Di sini ada 10A. Kurangkan 5A tambah 4 dari 10A. Nah, kalau seperti ini jadi 10A kurangi 3-nya yang di depan. Di 10A kita cari yang sama-sama A. Di sini ada 5A. Kemudian negatif 3 sama dengan 4 atau sejenis ya. Jadi bisa langsung kita operasikan. 10A kurangi 5A yaitu 5A di sini. Dan negatif 3 dikurangi 7, kurangi 4 maaf, sama dengan negatif 7. Nah, ini hasilnya. Kemudian hasil pengurangan dari 5X tambah 2Y oleh 3X tambah 5Y. Karena sini oleh atau soalnya seperti ini, jadi 5X dan 2Y yang di depan. Nah, kita cari yang sama lagi, yaitu ada 5X dan 3X. Jadi langsung ditulis 5X kurangi 3X, yaitu 2X. Kemudian kita cari yang sama, 2Y sama 5Y kan sama, jadi tinggal dioperasikan. 2Y kurangi 5Y yaitu negatif 3Y. Nah, untuk hasilnya jadi 2X min 3Y atau kurang 3Y. Oke, untuk contoh yang terakhir atau ke-10, sederhanakan 4X tambah 13Y kurangi 11Y kurangi 8X tambah 4Y kurangi 6Z. Nah, untuk pembahasannya tetap sama, kuncinya yaitu cari yang sama atau variabelnya sama. Di sini kita cek dulu, ada 4X, kita cari yang sama-sama X variabelnya. Di sini ada negatif 8X. Kemudian bisa kita langsung tuliskan di kanan, sama dengan 4X ditambah 8X dikurang 8X. Maaf ya. Kemudian kita cari, dan selanjutnya ada 13Y. Kita cari yang Y di soal, itu ada 4Y. Jadi tinggal 13Y ditambah 4Y. Kemudian kita cari yang Z, ini kan belum dioperasikan. Apakah ada yang sama? Oh, ternyata ada, yaitu negatif 11 ini dikurangi 6Z. Kemudian hasilnya 4X kurangi 8X yaitu negatif 4X ditambah 13Y tambah 4Y yaitu 17Y. Kemudian negatif 11Z dikurangi 6Z yaitu 17Z. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Cukup mudah kan adik-adik? Nah, untuk mengetes kemampuan kalian atau untuk belajar di rumah, Bapak sediakan satu soal latihan di sini. Tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar berikut. Nah, untuk pengerjaannya bisa dikumpulkan di Google Classroom yang akan Bapak buat. Tinggal dikirim di sana, diupload. Dan buat belajar di rumah ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ilmu bermanfaat bagi kalian dan semangat belajar dan jangan menyerah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.